Dalam proses menyajikan data, kita bisa saja menyajikan sebuah kolom, tetapi kolom tersebut secara fisik tidak ada di dalam tabel, atau itu disebut dengan kolom formulasi. Yang secara fisik tidak ada. Maksudnya secara fisik kolom itu tidak ada di tabel sini. Contoh mungkin saya mau sajikan data pembelian ini, tapi saya mau ada kolom satu tambahan di sampingnya lagi, hasil perkalian unit dan harga. Tapi saya tidak mau bikin kolomnya di sini. Saya tidak mau kotak-katik strukturnya tabel. Kolomnya tetap yang ada seperti ini, tapi sebentar saya mau sajikan juga kolom jumlah. Contoh ini ya. Tampilkan kolom nomor beli, kolom kode barang, unit, harga. Kemudian ini yang saya boleh, unit kali harga. Saya menampilkan juga kolom yang merupakan hasil perkalian dari unit dan harga. Kolom hasil perkalian ini saya tampilkan dengan nama jumlah. Maka muncullah yang ini, jumlah. Kolom ini yang saya sebut kolom yang secara fisik tidak ada di tabel pembelian. Kolom yang ada di pembelian kan cuma nomor beli, kode barang, unit, harga. Nah, formulasi matematika di sini saya kira berlaku untuk formulasi matematika secara umum. Tambah, bagi, kali, kurang, pangkat, akar, berlaku secara umum di sini ya. Kolom formula ini bisa jadi kita jadikan sebagai kriteria membatasi baris. Jadi contohnya ini. Tampilkan nomor beli, kode barang, unit, harga, unit kali harga dengan kolom jumlah, namanya nanti dari tabel pembelian. Where unit kali harga. Tapi yang kita sajikan adalah unit kali harganya itu hasil perkaliannya di atas 500.000. Berarti yang lain tidak tampil. Di bawah 500.000 tidak tampil. Coba kita bandingkan yang tadi ya. Nah ini 110, 11.000 ini tidak tampil. 12.000 tidak tampil. Karena nilai yang kita inginkan tadi, unit kali harganya di atas 500.000. Hati-hati di sini tadi, di penggunaan where. Jumlah ini adalah kolom yang secara fisik tidak ada ya. Jumlah ini dari konteks ini, itu adalah hasil perkalian unit dan harga. Tidak bisa kita menggunakan jumlah lebih dari 500.000. Karena kolom jumlah ini secara fisik tidak ada. Jadi ini katanya tidak boleh menggunakan seperti ini. Kecuali tabel itu memang ada kolom jumlahnya secara fisik. Baru boleh. Hasil formulasi ternyata bisa juga dijadikan sebagai dasar mengurutkan data. Tampilkan kolomnya dari tabel pembelian, tapi urutkan berdasarkan unit dan harga. Maksudnya yang paling kecil dulu unit kali harganya itu yang di atas, kemudian lanjut ke yang besar dan seterusnya. Jadi ternyata formulasi ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengurutkan data yang disajikan. Berikutnya formulasi tadi kalau formulasi kita bentuknya dari operasi matematika, ini bagi ini kali ini dan seterusnya. Bisa juga kita bentuk dari penggunaan fungsi. Sebuah fungsi pasti ada aturan argumennya. Semua fungsi pasti ada aturan argumennya. Baik dari sisi jumlah argumennya maupun dari jenis data argumennya. Ya kan? Contoh di sini, fungsi len argumennya 1. Fungsi len ini tujuannya adalah untuk mencari tahu panjangnya, jumlah digitnya, karakter. Jadi contoh ini, tampilkan kolom kode barang, tampilkan juga nama barang. Kemudian oleh nama barang, jumlah digit, jumlah karakter yang ada di kolom nama barang. Berarti saya hitung ini jumlahnya. Nah, buku gambar ini 11. Buku tulis isinya 10 digit. Termasuk spasinya. Karena mulai dari sini sampai ke sini. Jadi kalau ada spasi di antaranya, termasuk hitung. Nah, ini hitung. Kalau concat ini tujuannya untuk menggabungkan karakter. Jadi argumennya bisa lebih dari 1. Misal, concat dalam kurung, kode barang, koma.
nama barang berarti nilainya kolom kode barang disambung dengan nama barang. Jadi kalau lower ini fungsi yang gunanya untuk merubah menjadi huruf kecil. Lower nama barang. Berarti buku gambar ini nanti tampilnya B-nya menjadi huruf kecil, G-nya menjadi huruf kecil. Upper kebalikannya. Replace gunanya untuk mengganti karakter tertentu. Ya. Jadi sumber karakternya, karakter mana yang diganti, terus mau diganti dengan apa. Jadi 3 argumen yang dibutuhkan. Terus yang di bawah ini adalah yang kedua fungsi year. Fungsi year ini digunakan untuk menampilkan angka tahun dari sebuah tanggal. Nah, jadi argumennya satu dan tipenya argumen itu harus dalam berbentuk tanggal. Tidak bisa kita coba cari angka tahunnya yang data buku gambar. Tidak bisa. Karena buku gambar ini adalah varchar bukan date. Praktekkan yang year. Ya. Kita cari tabel yang ada kolom tanggalnya. Nah, misalnya kita tampilkan nomor beli, tanggal beli, select tanggal beli, kemudian di tanggal beli, saya tampilkan juga year-nya dari tanggal tahun. Jadi saya beri nama dengan tahun. Sumber datanya from pembeliannya ini 2017. Semuanya 2017 kebetulan sama datanya. Yang diambil adalah angka tahunnya. Jadi kira-kira fungsi year. Terus fungsi month ini yang diambil adalah angka bulannya. Fungsi bulannya berarti data yang mau dicari bulannya harus data dalam bentuk tanggal ya. Tidak boleh data bentuk lain. 7. Ini 8. Ya. Ini 7 lagi karena angka bulannya. Ini 9 angka bulannya. Jadi kira-kira. Day yang diambil adalah angka tanggalnya. Yaitu yang diambil adalah yang ininya. Yang di depannya ini. Angka tanggalnya. Kemudian day of week yang diambil adalah angka harinya dalam 1 minggu. Jadi day of week ini hanya menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 7. Kalau dia menghasilkan 1 menandakan bahwa tanggal tersebut jatuhnya di hari Minggu. Nah, kita coba ya. Menggunakan day of week. Day of week. Katanya tanggal ini itu jatuhnya di angka 7. Berarti tanggal ini jatuhnya di hari Sabtu. Nah, ini jatuhnya di 1. Berarti tanggal ini jatuhnya di hari Minggu. Year. Day of year ini adalah yang dicari hari dalam setahun. Kira-kira ada yang tahu hari ini tanggal 25 Oktober 2020. Kalau mau dihitung repot ya, kira-kira ini sudah hari keberapa di tahun 2020. Nah, day of year itu ya, itu yang dicari. Day of year. Nah, ini 182, 187. Ini menandakan ini adalah tanggal 1 bulan 7 2017 itu adalah sudah hari ke-182 di tahun 2017. Di bagian kedua yang kita akan coba di sini adalah melakukan proses agregasi data. Agregat itu maksudnya proses merangkum data. Dirangkum ini namanya diagregasi. Contohnya yang diagregasi, tolong hitung berapa jumlah baris yang ada di tabel pembelian. Nah, itu namanya proses mengagregasi. Atau misalnya, coba cari di tabel pembelian ini mana unitnya yang paling kecil. Dari sekian baris yang kita miliki, mana yang paling kecil. Nah, itu namanya melakukan agregasi. Di sini agregat coba yang saya sampaikan ada 4. Count, min, max, dan sum. Count katanya ini digunakan untuk menghitung jumlah baris. Ya, rekor itu biasa baris ya. Dari sebuah tabel. Jadi contohnya nih, select
count dalam kurung bintang jumlah dari tabel pembelian. Jadi maksudnya ini kita minta menghitung berapa jumlah baris. Jadi count ini adalah untuk menghitung jumlah baris. Hasil hitungannya kita tampilkan dengan nama kolom JML data. Dari mana dihitung? Dari tabel pembelian. Maka keluarlah hasil seperti ini. Jadi sebenarnya ini adalah tabel, tapi tabel ini kebetulan jumlah kolomnya 1, barisnya juga 1, tapi tabel juga namanya. Yang memberikan informasi ini adalah jumlah data yang ada di tabel pembelian. Di saya bukan 15, jumlahnya 16. Karena memang data saya ada 16 baris. Tidak sama di yang di materi yang tadi ya. Datanya di materi itu cuma 15 baris. Ini adalah tabel sebenarnya. Tabel 1 kolom, 1 baris. Ya, 1 kolom, 1 baris. Isinya 16. 16 ini menginformasikan bahwa jumlah baris yang ada di tabel pembelian itu 16. Fungsi agregat lain adalah min. Min ini untuk mengetahui nilai yang terkecil dari sebuah kolom. Ada yang beda ketika menggunakan argumen, ketika menggunakan fungsi count dan fungsi agregat yang lain. Kalau min, max, dan sum itu harus disebutkan kolomnya. Kalau menghitung jumlah baris, tidak perlu disebutkan kolomnya. Kenapa tidak perlu disebutkan kolomnya? Jumlah barisnya di sini, jumlah barisnya yang ini, jumlah barisnya yang ini, jumlah barisnya yang ini pasti sama. Makanya ketika menghitung baris tidak perlu disebut kolom, cukup pakai bintang saja. Tapi bisa juga kita masukkan kolom di sini. Ini yang disebut dengan fungsi agregat. Min tadi mencari yang terkecil, max cari yang terbesar, sum untuk mentotalkan. Nah, contohnya di sini, min TGL beli. Berarti kita mau mencari nilai di tanggal beli yang paling minimal. Hasilnya sebentar kita sajikan dengan nama kolom TGL beli lama. Max TGL beli. Berarti kita mencari tanggal pembelian yang paling besar di kolom tanggal beli ini. Nama kolomnya kita beri TGL baru dan seterusnya. Dari tabel pembelian hasilnya kira-kira seperti ini. Oh ternyata kita dapat informasi tanggal beli paling lama itu ini, tanggal beli terbaru ini, unit terendah ini, tanggal beli yang dimaksud dengan terlama adalah yang kemarin-kemarin. Jadi yang kemarin itu lebih lama dibandingkan dengan yang hari ini. Atau yang kata lain, yang hari ini lebih baru dibandingkan dengan tanggal yang kemarin. Kemudian berikutnya, dalam proses melakukan agregasi, bisa jadi tidak semua data kita agregat. Bisa kita batasi. Misal, hitung jumlah barisnya, tapi data yang kode barangnya BKG saja. Berarti data atau baris-baris yang bukan BKG tidak kita hitung. Nah, itu makanya kita batasi data yang akan kita agregat. Nah, contohnya ini, count dari tabel pembelian, baru kita tambahkan where kode barang BKG. Berarti data yang kita mau hitung berapa baris, hanya data yang kode barangnya BKG. Itu yang dimaksud dengan membatasi data yang akan diagregat. Contoh lain, ini kita cari tanggal beli terkecil, tanggal terbesar, unit terkecil, unit tertinggi, hasil penjumlahan kolom unit dari tabel pembelian. Tapi yang kita mau hitung ini semua ini cuma yang kode barangnya BKG. Itu namanya membatasi data yang akan diagregat. Itu yang dimaksud membatasi data yang akan kita agregat. Kemudian yang biasa kita gunakan di dalam agregasi berikutnya, ternyata hasil formula tadi di latihan sebelumnya kita membentuk kolom formula. Ternyata hasil formula ini bisa kita agregatkan juga. Ya, contohnya ini, tampilkan unit yang hasil perkalian unit dan harga yang paling kecil. Ini kan hasil formula, bukan kolom yang secara fisik, secara langsung, tapi ini hasil formula. Ternyata formulasi ini bisa kita agregatkan. Hasilnya kira-kira ini. Berarti ini adalah 110. Ini adalah hasil perkalian dari unit dan harga yang paling minimal. Kalau yang paling tinggi yang ini. Coba kita bandingkan dengan data yang tadi. Ini hasil perkalian. Ini loh yang paling kecil. Ini yang paling besar. Jadi melakukan agregasi data tadi bukan cuma kolom yang secara fisik ada. Bisa jadi hasil formulasi ini kita agregat. Berikutnya adalah mengelompokkan hasil agregat. Jadi kalau tadi ketika kita agregat, kita dapat informasi satu baris.
bisa jadi agregat ini kita kelompokkan lagi. Misal ini, contohnya ini. Nah, kita cari yang paling kecil, yang tanggal paling besar, tapi dikelompokkan berdasarkan kode barang. Nah, berarti di sini masukkan, oh, kode BKG tanggal paling lamanya, paling minimalnya itu adalah yang ini. Dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan kita kelompokkan hasil agregat. Jadi sisa ditambahkan di bawah, grup by, kemudian kolom apa yang dijadikan sebagai dasar mengelompokkan. Dalam proses mengelompokkan tadi agregat, bisa jadi kita batasi data yang kita agregat, terus dikelompokkan lagi. Jadi contohnya di sini, saya lihat kode barang, count, hitung jumlah barisnya, namanya nanti kolom hasil count ini adalah jumlah baris dari tabel pembelian, tapi cuma yang unitnya 30 saja. Berarti kita tidak hitung unit yang di bawah 30. Setelah itu kita kelompokkan. Maknanya ini kode barang BKG itu ada 2 baris yang unitnya di atas 30. Yang BKT ini ada 1 baris yang unitnya di atas 30. Terakhir yang penting Anda bedakan adalah membatasi penyediaan data berdasarkan hasil agregatnya. Jadi kalau tadi yang kita batasi adalah data yang akan kita agregat. Sekarang yang kita batasi adalah hasilnya atau setelah diagregat. Jadi contoh ini ya. Ini adalah sebelum saya batasi. Tampilkan kode barang, tanggal beli, dan seterusnya. Kelompokkan berdasarkan kode barang. Ketemu yang ini. Coba di bawah saya tambah lagi. Having sum 80. Maksudnya begini. Yang ditampilkan adalah yang hasil sumnya, hasil agregat sumnya unit di atas 100. Berarti 52 ini tidak ditampilkan, 34 tidak ditampilkan, yang 23 ini tidak. Karena yang having di sini, having sum, setelah dikelompokkan, ya, itu di atas 100. Berarti yang masuk kategori cuma yang 3 ini. Yang lain tidak masuk karena dia tidak di atas 100.